tuh, udah ditulisin resepnya. Baru, Tapi tunggu dulu. Baru ditulis aja resepnya, gue udah ngerasa enakan. Tunggu dulu. Belum ya? Berarti kalau dikasih resep sama dokter, minumnya kapan tuh dok? Kan lagi puasa. Sebaiknya. Kalau nunggu pas buka puasa, makin sakit nggak sih dok? Atau memang harusnya kalau punya penyakit mah minum obatnya itu sebelum puasa pas cara sahur? minumnya gimana Ini dok? ya, dok. Ya, memang sih bisa sih sebetulnya itu diatur ya. Artinya kalau orang-orang yang punya problem dengan penyakit mah, seharusnya pada waktu dia sahur gitu, sebaiknya dia mesti minum obat dulu. Ya. Gitu. Jadi sebelum dia puasa dia minum obat. Karena kan obat untuk menekan asam lambung itu kan sebenarnya bekerja kan cukup lama, hampir 12 jam. Oh, gitu. pasti. Iya. Nah dok, kalau kayak saya nih dok kan, saya bilang tadi, saya tuh kalau udah lebih dari seminggu, biasanya udah mendingan nih dok. Tapi kadang-kala setelah minggu ketiga keempat pun kadang-kala serangan mahnya suka muncul. Misalnya begini, pas saya habis buka puasa ya, pas buka puasa saya langsung misalnya makan. Kan kalau puasa tuh suka ada es belewah ya, ada ini, saya suka ngambil tuh dok es belewah, biasanya yang ekstrim gitu, suhunya dingin banget tuh langsung, pala langsung pusing, enek, mual, dan ini sakit gitu, kayak keluar acid dari leher gitu, dan itu bisa, waduh, rong-rongannya tuh bisa sampai malam dok kayak gitu. Itu bisa jadi pencetus juga nggak sih dok? Bisa, makanya kan saya katakan sebetulnya sebelum buka puasa pun mestinya obat itu harus minum dulu. Paling nggak setengah jam sebelum mulai buka puasa, ya kan? Karena ya istilahnya mungkin untuk orang awam kan jadi perut itu sedikit kayak kaget ya ketika dia mulai itu. Makanya idealnya sebetulnya ketika buka puasa tuh juga nggak boleh sekaligus langsung banyak. Oh iya, biasanya sering gitu kan, kalap. Pertama diawali dari teh manis hangat, habis teh manis hangat, habis itu makan blewah. Itu udah perbedaan suhu. Habis itu makan nasi padang. Dia suka gitu tuh dok, kalau buka puasa di sini tuh. Habis di sini kan makanan enak-enak ya dok ya. Tapi nggak cuman itu, kadang-kala di sini makanan cepat habis yang enak-enak dok. Tuan rumahnya nggak sopan kadang-kala. Kita tamu nggak dikasihin gitu kan. Hajar duluan ya. Tapi David, kamu sendiri sebenarnya ada kiat khusus nggak sih, since kamu kan juga punya penyakit mah nih dan udah lama banget kan ya. Kalau lagi masuk bulan Ramadan ini apa yang kamu lakukan supaya meminimalisir nih, supaya jangan sampai kumat? Ini udah sempet kumat biasanya kan? gitu. Kalau aku sendiri sih awal-awal tuh ya ini deh, mau nggak mau harus minum obat dulu. Tapi nanti udah lama-lama kalau udah ini terbiasa. pasti lupa ya? Iya, kan habis obatnya, Oh, makanya iya, benar, itu benar, dia. benar. Udah minggu kedua itu biasanya udah bisa stabil dia, udah bisa ini, terus udah. Jadi pertama sahur itu makannya nggak berat, jadi banyak serat. Terus nanti pas buka puasa ya udah minum teh hangat sama kurma itu dulu, sholat dulu, habis itu baru makan. Gitu. Jadi nggak langsung berat. Biar nggak kaget ya. Bener, cuman kadang-kala kan kita iseng nih, kepingin ada kalanya kan. Tertib, cuman kadang-kala ada kalanya kepingin pengen es atau ngeliat, aduh makanan enak-enak gitu kan, cendol, wah udah nggak kuat gitu. Nah itu deh yang kita biasanya aku lakuin gitu. Dok, ada yang bilang dengan kita berpuasa itu bisa menyembuhkan mah. Ya bener gak sih dok? Soalnya temen saya ada yang kayak gitu dok. Iya, itu gimana Dia tuh, itu Dok? kalau puasa bulan Ramadan malah nggak ada problem sama mahnya. Iya, bisa memang, bisa seperti itu. Kok bisa gitu, gimana dok? Karena kan ketika orang puasa itu kan kemudian asam lambung itu kan jadi stabil kondisinya. Itu keadaannya itu semua jadi stabil kan. Karena justru asam lambung itu dia malah berfluktuatif itu naik turun itu kan ketika kalau kita kan makan nanti enggak, nanti mungkin makan lagi enggak gitu loh. Gitu. Jadi justru biasanya kepada orang yang udah lama gitu, apalagi udah terbiasa, biasanya lebih stabil. Jadi makanya itu ketika bulan puasa semua memang penyakit mahnya seolah-olah jadi hilang semua sebetulnya. Oke, itu Bisa lebih juga. karena emang stabil juga ya soalnya ya. Udah pasti memang sahur jam sekian, buka puasa jam sekian gitu karena kisarannya kan udah pasti jamnya. Teratur jamnya, jelas jam makannya. Betul. Iya. Ada makanan yang harus jadi pantangan nggak sih dok? Misalnya untuk sahur sebaiknya jangan makan ini buat yang punya penyakit mah, atau mungkin pas buka puasa hindari yang makanan-makanan atau minuman-minuman apa gitu. Ada beberapa yang sakit mah teh juga nggak bisa dok. Itu gimana tuh dok? Karena kan sebetulnya sih kalau kita lihat dari berbagai jenis makanan sih, ya bukan berarti juga orang yang punya problem mah misalnya nih tidak boleh minum teh, tidak boleh minum kopi. Tapi kan kita harus ingat bahwa kayak teh, kopi kan mengandung kafein. Kadang-kadang kalau orang yang tertentu yang tidak bisa, sensitif, bisa aja asam lambung tuh jadi tinggi kan. Walaupun berapa banyaknya
seseorang bisa minum ya kembali lagi ke orangnya masing-masing kan. Iya, Iya sih. Tapi tentu kan kalau kita lihat dari buah-buahan aja, jus misalnya seperti yang jeruk, Iya, iya, apel, iya, iya, iya. iya. itu kan dianggap memang dianjurkan untuk lebih dikurangin lah. Oh, pantes. Karena itu kan dia vitamin C-nya tinggi. Oh, Jadi dia lebih gampang merangsang asam lambung kan. saya tahu sekarang. Apaan? Ini tadi pagi aku minum jus apel. Oh, begitu. Makanya jadi ini mungkin pencetusnya itu. Jadinya akhirnya reng-rengan kayak gini bisa jadi ya, Dok ya? Ya. Oh, bisa jadi sih itu penyebabnya ya. Gara-gara sahurnya kan? Pas sahur. Padahal sebenarnya jangan yang asam. Jangan-jangan kamu tadi pagi sahur di kamu tuh ngambil. Oh, tadi pagi tuh aku nyariin gitu buat buka puasa. Tadi mau bikin es jeruk buat suamiku, udah nggak ada. Aku cek dulu ya, Dok ya. Coba dia abisin kayaknya nih, Dok. Coba aku cek sebentar ya, Dok ya. Saya pergi dulu ya, Dok ya.